Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas mengenai proyek charter dari kelompok kami yang berjudul Bali Jaya Kanopi Information System. Sebelumnya kami akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari Kade Dwita Karisma Putri, Niputu Dwi Astini, dan Nikomang Negara Mayanti. Oke, jadi Bali Jaya Kanopi Information System merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang khusus untuk perusahaan Bali Jaya Kanopi, di mana project manajernya adalah Oksa Chandra Marta Dinata, serta eksekutif sponsor adalah Dikna Yudhistira. Yang pertama kita akan bahas apa sih project scope dari sistem yang kami rancang. Jadi project scope itu memuat situation, problem, dan opportunity. Demi memperluas penyebaran informasi mengenai perusahaan Bali Jaya Kanopi, serta untuk mempermudah pemesanan kanopi, maka diperlukan sebuah website yang dapat mempermudah akses informasi mengenai Bali Jaya Kanopi, serta mempermudah customer dalam melakukan pemesanan. Selanjutnya, project goals yang kami rancang, yang pertama, menciptakan website yang menarik dan user-friendly, kemudian memudahkan customer dalam pemesanan kanopi, serta mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai usaha Bali Jaya Kanopi tersebut. Adapun in-scope dari proyek yang kami rancang, yang pertama, website digunakan sebagai media penyebaran informasi mengenai Bali Jaya Kanopi. Yang kedua, pemesanan produk dilakukan melalui website dengan metode pembayaran secara manual, serta menampilkan beberapa katalog kanopi yang dijual pada Bali Jaya Kanopi. Sedangkan out of scope dari proyek ini, pembayaran dilakukan langsung melalui website dengan cara transfer antar bank dan metode pembayaran lainnya. Jadi untuk saat ini diharapkan metode pembayarannya dapat dilakukan secara manual, sementara untuk selanjutnya diharapkan bisa dilakukan secara sistem dengan cara transfer antar bank atau metode pembayaran lainnya. Objectivities atau daily variable. Untuk saat ini, tujuan dan hasil kerja belum dapat diketahui, dikarenakan proyek ini baru saja dibuat dan dirancang. Sementara, project assumption termuat dalam 3 hal. Yang pertama, hanya owner dan staff IT yang memiliki akses untuk mengupdate website. Jadi, mengupdate website yang dimaksud adalah mengubah isi dari website tersebut. Yang kedua, persiapan dan pengembangan website akan diselesaikan oleh tim programmer yang dikepalai oleh seorang project manager. Dan yang ketiga, seluruh pendanaan pada proyek akan diurus oleh eksekutif sponsor. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dwi Astini, salah satu anggota kelompok. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai project scope, yang dimana project scope ini memiliki bagian risks dan dependencies. Pada project yang kami buat, risks dan dependencies ini memerlukan project manager untuk meninjau dan menyetujui persyaratan pengembangan proyek, dan memerlukan pemesanan untuk memperpanjang domain di setiap tahun jika website sudah dipublikasikan. Selanjutnya, pada resource requirement pada sistem kami terdapat 4 bagian, di antaranya people, time, dollars, dan others, yang dimana pada bagian people terdapat eksekutif sponsor, project manager, dan programmer. Kemudian pada bagian time memerlukan estimasi waktu kurang lebih 3 bulan dalam pembuatan website. Kemudian pada bagian dolar, anggaran yang disetujui untuk pembuatan website ini adalah 30 juta dan anggaran akan diberikan bertahap setiap prosesnya. Kemudian yang terakhir ada others, di mana website dapat dilihat dimanapun dan kapanpun oleh konsumen karena bersifat online dan dapat diakses melalui berbagai perangkat karena bersifat multi-platform. Selanjutnya, pada bagian high level milestone dan timeline ini, atau bisa dikatakan tonggak sejarah tingkat tinggi dan garis waktu, belum dapat disimpulkan karena sistem ini baru saja dibuat. Baik, selanjutnya pada bagian project team rules dan responsibilities, ini terdiri dari team member, rules, dan responsibilities, yang dimana
tim member yang pertama bernama Oksa Chandra, lulusnya adalah project manager dan memiliki responsibilities di mana manajer proyek mengembangkan dan memelihara rencana proyek, baik itu sumber daya, implementasi, rencana kerja, dan lain-lain, serta memantau kemajuan proyek dan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Kemudian, tim member yang kedua bernama Dikna Yudhistira yang memiliki roles eksekutif sponsor, di mana responsibilities sponsor eksekutif ini bertanggung jawab atas penyedia dana dalam pengerjaan proyek. Kemudian yang terakhir, tim members bernama Komang Krisnanda dan Kade Ari Wirakusuma, di mana rulesnya mereka sebagai programmers dan memiliki responsibilities-nya. Programmer adalah seorang yang bertugas menganalisis, menyusun, mengedit, menguji kumpulan bahasa program untuk kemudian menghasilkan sebuah program yang bisa menjalankan suatu tugas secara otomatis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai menggunakan kombinasi berbagai programming language. Kemudian, pada bagian communication strategi ini terdiri dari what, who, when, dan how, di mana what itu adalah description atau title, kemudian who terdapat dua bagian, yaitu yang pertama provider dan recipient, kemudian pada when ada frekuensi, how terdapat dua bagian, itu ada format dan medium distribusi on method. Baik, kita langsung saja pada bagian what yang pertama itu description atau titelnya adalah King of Meeting. Kemudian pada bagian who-nya, pada bagian providernya adalah project manager dan pada bagian recipients adalah project team. Kemudian pada bagian when, frekuensinya adalah one time only. Kemudian pada bagian how, formatnya adalah meeting, dan medium distribusi on metodenya adalah face to face conference call. Baik, pada bagian what yang kedua ada project teams meeting sebagai description atau title. Kemudian pada who-nya ada bagian providernya itu adalah project manager dan recipients-nya adalah project team invites. Kemudian pada bagian when-nya adalah weekly. Kemudian pada bagian how-nya formatnya adalah meeting, sedangkan medium distribusi on methodnya adalah face to face conference call. Kemudian pada bagian what yang ketiga itu adalah action items, di mana who-nya pada bagian providernya adalah project team, kemudian pada bagian recipients-nya adalah project team juga. Kemudian pada bagian when-nya frekuensinya itu adalah TBD, kemudian how-nya pada bagian formatnya adalah Microsoft Excel file on share drive, kemudian dan medium atau distribusi on metodenya face to face conference call. Selanjutnya pada bagian what yang terakhir itu adalah status response, dan bagian who-nya adalah pada project manager dan executive sponsor. Kemudian pada bagian when-nya adalah bi-weekly, kemudian yang terakhir how pada bagian formatnya adalah PDF on share drive dan medium distribusi on metodenya adalah email. Baik, saya akan menjelaskan stakeholder register. Stakeholder register ini terdiri dari name, yaitu Oksa Chandra, kemudian role-nya ada project manager dengan tipe internal, expectation-nya nanti tepat waktu, disiplin, tegas, cerdas, tanggung jawab, kepemimpinan. Kemudian pada bagian communication preference-nya adalah face to face, meet, email, dan phone. Kemudian pada bagian classification ada manage closely, kemudian yang terakhir ada engagement level, itu adalah support EV. Baik, pada stakeholder register yang kedua, name-nya adalah Dikna Yudhistira, role-nya sebagai executive sponsor, kemudian tipenya adalah internal, expectation-nya nanti kaya, pintar mengatur uang, memiliki banyak koneksi.
Kemudian pada communication preference-nya adalah face-to-face, meeting, email, dan phone. Kemudian classification-nya adalah manage closely. Kemudian engagement level-nya adalah support EV. Kemudian pada stakeholder register pada bagian ketiga adalah Komang Krisnana dan Kada Ari Wirakusuma, di mana dia sebagai programmer dan dengan tipe internal. Expectation-nya nanti mampu menyelesaikan masalah, cerdas, mampu bekerja dalam tim. Kemudian communication preference-nya melalui face-to-face, meeting, dan email. Kemudian classification-nya adalah keep, study fits, dan engagement level-nya support EV. Baik, stakeholder register yang keempat ada Dwi Astini dan Mega Ramayanti. Role-nya mereka sebagai sponsor dengan tipe eksternal. Expectation-nya nanti tepat waktu, memiliki uang, dan bertanggung jawab. Communication preference-nya mereka bisa face-to-face, meeting, dan email. Kemudian pada bagian classification-nya keep informant dan engagement level-nya netral. Kemudian holder yang terakhir adalah Dita Karisma. Dia sebagai klien, tipenya eksternal, expectation-nya memiliki uang, tepat waktu, bertanggung jawab. Kemudian communication preference-nya face-to-face, meeting, dan email. Classification-nya adalah monitor dan engagement levelnya adalah netral. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nikoma Mega Ramayanti sebagai salah satu anggota kelompok ini. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen kualitas, yaitu perencanaan mutu kualitas produk. Bisa dilihat di sini tabel perencanaan mutu kualitas produk dengan produknya yaitu Bali Jaya Canopy Information System. Adapun kriteria kualitas dari produk ini yaitu aplikasi dapat berjalan pada website di semua browser pada alat komunikasi, user atau customer seperti smartphone atau tablet dan lain-lain. Kemudian, sistem dapat digunakan dimanapun dan kapanpun oleh user atau customer. Dan admin dapat mengubah, menghapus, menambahkan informasi ketika sistem sedang berjalan atau beroperasi. Kemudian website dapat diakses baik melalui PC maupun smartphone karena compatible pada semua device. Selanjutnya masih pada manajemen kualitas, yaitu di bagian perencanaan mutu aktivitas. Bisa dilihat di sini tabel perencanaan mutu. Dari aktivitas yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan sistem dengan produk daftar kebutuhan sistem, memiliki standar mutu yaitu kebutuhan sistem baik dalam hal kebutuhan seperti menjalankan sistem, kelengkapan dokumentasi harus dipastikan kelengkapannya dengan baik agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di aktivitas yang kedua yaitu penyusunan program dengan produknya berupa program, memiliki standar mutu, seluruh pembuatan modul-modul dalam program sudah selesai dalam pengerjaan dan berjalan dengan baik, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, serta tepat pada waktu dalam penyelesaian program tersebut, seperti perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian pada aktivitas yang ketiga, dengan produk program yang teruji memiliki standar mutu, yaitu seluruh modul-modul dalam program sudah melalui tahap testing atau uji coba. Seluruh modul-modul yang sudah dipublish dipastikan minor bugs atau kesalahan. Program versi testing sudah dapat diakses melalui domain testing. Selanjutnya masih pada manajemen kualitas, di bagian pengendalian mutu bisa dilihat tabel pengendalian mutu. Di sini, kolom aktivitas, produk, dan standar mutu masih sama seperti pada slide sebelumnya, yaitu di bagian perencanaan mutu aktivitas. Namun di sini terdapat kolom tambahan yaitu hasil pengujian dan tindakan. Pada aktivitas yang pertama, identifikasi kebutuhan sistem, hasil pengujian yang dihasilkan yaitu berupa dokumentasi, sudah lengkap dan kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan sistem telah selesai dipersiapkan. Tindakannya berupa penyesuaian proses. Kemudian pada aktivitas yang kedua, penyusunan program, hasil pengujiannya berupa source code dan tindakannya diterima. Pada aktivitas yang ketiga, uji coba program, hasil pengujiannya berupa modul program,
teruji, dan dokumen. Tindakannya diterima. Selanjutnya yang saya bahas adalah WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi WBS merupakan suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis, dan WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkatan yang lebih baik. Jadi bisa dilihat pada slide, ini adalah daftar susunan perencanaan dalam proyek Bali Jaya Canopy Information System. Dimulai dari proses yang pertama, yaitu kick-off meeting. Kemudian membuat project charter yang memiliki subtask antara lain scope management, cost management, schedule management, dan task management. Kemudian proses yang ketiga, analisis sistem, yang memiliki subtask yaitu identifikasi masalah, analisis kebutuhan sistem, analisis fungsional, analisis non-fungsional. Kemudian proses yang keempat yaitu perancangan memiliki subtask antara lain perancangan alur sistem, perancangan database, perancangan antarmuka sistem, dan prototyping. Kemudian proses yang kelima, software, yang memiliki subtask antara lain coding dan debugging. Kemudian pada proses yang keenam yaitu testing memiliki subtask antara lain testing planning, testing case, dan documentation testing. Kemudian proses yang ketujuh, instalasi implementasi, proses yang kedelapan, user training dan change request, dan proses yang kesembilan yang terakhir yaitu adalah closing. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Gantt chart. Jadi, Gantt chart ini adalah jenis diagram batang yang menunjukkan aktivitas untuk suatu proyek dan waktu perencanaan juga implementasinya. Seperti waktu ketika aktivitas akan dimulai, dan juga batas waktu di mana aktivitas tersebut sudah selesai. Nah, di sini bisa dilihat gambaran dari Gantt chart pada proyek Bali Jaya Canopy Information System. Nah, diestimasikan proyek ini akan berlangsung selama 3 bulan, yang dimulai dari tanggal 11 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 2020. Yang dimulai dengan proses yang pertama yaitu kick-off meeting yang berlangsung selama 1 hari, kemudian membuat project charter yang berlangsung selama membuat project charter yang memiliki subtask yaitu scope management yang berlangsung selama 2 hari, kemudian cost management yang berlangsung selama 2 hari, schedule management yang berlangsung selama 1 hari, dan task management yang berlangsung selama 1 hari. Kemudian lanjut ke proses yang berikutnya yaitu analisis sistem yang memiliki subtask, identifikasi masalah yang berlangsung selama 2 hari, analisis kebutuhan sistem yang berlangsung selama 2 hari, analisis fungsional yang berlangsung selama 3 hari, dan analisis non-fungsional yang juga berlangsung selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu perancangan, yang dimulai dari perancangan alur sistem yang berlangsung selama 4 hari, kemudian perancangan database yang berlangsung selama 4 hari, kemudian perancangan antarmuka sistem yang berlangsung selama 3 hari, dan prototyping yang berlangsung selama 6 hari. Kemudian lanjut ke proses berikutnya yaitu software yang memiliki subtask yaitu coding yang berlangsung selama 30 hari dan debugging yang berlangsung selama 11 hari. Kemudian pada proses testing yang memiliki subtask yaitu testing planning yang berlangsung selama 2 hari, kemudian testing case yang berlangsung selama 3 hari, dan documentation testing yang berlangsung selama 1 hari. Kemudian lanjut ke proses instalasi implementasi yang berlangsung selama 2 hari, dan proses berikutnya yaitu user training dan change request yang berlangsung selama 4 hari, dan proses yang terakhir yaitu closing yang berlangsung selama 1 hari. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Project Charter pada Bali Jaya Canopy Information System. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.